Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jerry Destin. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan pada Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Informatika. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem perangkat lunak. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita memulai video pada kali ini merupakan agenda pembelajaran yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama itu adalah mengenal apa itu sistem perangkat lunak. Yang kedua adalah tiga jenis komponen pada sistem perangkat lunak. Yang ketiga adalah metode-metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Yang keempat adalah fakta unik dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Dan yang kelima adalah perbedaan dari program besar dan program kecil. Jadi, apa sih itu sistem perangkat lunak? Sistem perangkat lunak itu merupakan suatu program yang berisi kumpulan instruksi untuk pengolahan data. Nah, data-data yang diolah itu akan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu, sistem perangkat lunak ini akan menerjemahkan apa yang diinginkan manusia dalam bentuk data ke dalam komputer. Nah, sistem perangkat lunak artinya adalah jembatan antara manusia dan komputer. Nah, tiga komponen pada sistem perangkat lunak itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah sistem info operasi, kemudian yang kedua adalah sistem aplikasi, yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Dari yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi ini adalah penghubung antara perangkat keras dan sistem aplikasi. Kemudian, sistem operasi itu juga pengelola kesehatan dari perangkat keras. Contohnya ini ada pada gambar di bawah. Ini ada TinyTax. Nah, dari TinyTax ini yang merupakan fitur dari sistem operasi, kita bisa melihat tuh penggunaan memori pada setiap aplikasi itu berapa, kemudian penggunaan GPU, jaringan, dan disk. Nah, tapi masih ada yang lainnya, tapi ini merupakan salah satu contohnya. Oleh karena itu, bisa dibilang sistem operasi ini adalah otak dari komputer. Contoh sistem operasi itu ada macOS, Windows, dan Linux. Ketiga sistem operasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah sistem aplikasi. Sistem aplikasi ini adalah pembantu manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Kan tadi kan sistem operasi sudah memberikan jembatan dengan dari komputer kepada aplikasi. Nah, aplikasi inilah yang akan menjadi jembatan antara manusia dan komputer untuk berinteraksi. Jadi tugas di sistem aplikasi ini untuk melakukan tugas yang spesifik, seperti mengetik, mendengar lagu, dan yang lainnya. Contoh ini ada seperti WhatsApp, Spotify, CapCut, TikTok, Instagram, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini adalah penghubung antara manusia dan komputer. Karena pada umumnya itu komputer cuma bisa mengenal dua angka, yaitu satu dan 0. Itu merupakan bilangan biner. Jadi tujuan dari bahasa pemrograman ini untuk merealisasikan apa yang manusia inginkan pada komputer. Jadi seperti yang tadi kita sudah lihat kan sistem aplikasi kan ini untuk mengerjakan tugas spesifik. Nah, dia tuh dibuat tuh dari bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu dibagi jadi tiga kategori. Bahasa tingkat rendah, yaitu kode mesin. Nah, ini contohnya ada pada gambar di atas. Pada N00, kemudian N001 itu merupakan kode mesin. Kemudian bahasa tingkat menengah, itu bahasa pemrograman C. Kemudian bahasa tingkat tinggi, itu bahasa pemrograman Python. Lalu masih ada yang lain, tapi ini merupakan salah satu contohnya. Nah, setiap kategori ini dibedakan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi semakin rendah itu bakal makin susah, yang semakin tinggi itu akan lebih mudah dipahami. Kemudian metode-metode apa saja yang digunakan? Metode yang pertama itu adalah waterfall. Metode ini tuh metode yang paling sering digunakan. Nah, cara kerja itu dia tuh akan mengerjakan setiap tahap tuh satu per satu hingga selesai. Contoh analisis dulu. Dia bakal stay di situ analisis sampai akhirnya selesai pada desain. Nah, tapi kalau dia sudah desain tiba-tiba mungkin tiba-tiba klien tidak mau warna seperti itu, cancel. Nah, metode ini tuh dia bisa diterapkan. Karena apa? Kalau cerita dia sudah di tahap desain, dia tidak bisa kembali ke analisis lagi. Nah, jadi apa kekurangannya? Kekurangan itu akan membuat suatu sistem pangkat lunak itu tidak fleksibel untuk diubah-ubah. Kemudian yang kedua itu adalah agile. Nah, metode ini itu adalah metode yang fleksibel.
Kenapa? Pengembang tuh bisa kembali ke tahap berikutnya jika ada yang kurang menurut kliennya. Tapi kekurangan dari metode ini adalah estimasi biaya yang tinggi. Karena kan untuk pengembangan suatu sistem yang berulang-ulang itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Karena waktu yang lama itu akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk menggaji setiap programmernya. Kemudian yang ketiga itu adalah prototype. Metode ini itu metode yang bersifat transparan. Jadi masyarakat tuh bisa terlibat aktif dalam pengembangan. Jadi setiap program selesai coding, masyarakat tuh bisa langsung disuruh mencoba dan masyarakat bisa langsung memberikan saran berikutnya apa yang harus dikembangkan atau mungkin sudah cukup. Tapi kekurangannya ini beberapa permintaan itu pasti ada yang sulit untuk direalisasikan. Contoh umumnya itu, contoh saya masyarakat tuh ingin sebuah program yang bisa dibuka dengan suara. Meskipun itu bisa, tapi itu cukup sulit untuk direalisasikan. Karena kan suara orang kan beda-beda kan. Kemudian yang keempat adalah spiral. Nah, metode ini tuh gabungan antara waterfall dan prototype. Pengerjaan itu sama seperti waterfall, setiap tahap tuh bertahap-tahap. Setiap tahap tuh bertahap, akan tetapi yang dibedakan tuh akan secara berulang. Jadi kayak saya akan stay di plan, nanti bakal balik lagi ke plan, ke plan. Nah, untuk apa? Untuk melihat apakah ada resiko-resiko kecil ataupun besar yang bisa terjadi. Nah, kekurangannya itu apa? Estimasi biaya itu pasti bakal besar karena membutuhkan waktu yang lama juga untuk dikembangkan. Berikutnya itu adalah RAD, RAD yang terakhir. Itu merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini tuh metode yang sangat cepat pengerjaannya. Kayak cuma 30-90 hari. Karena pada dasar itu kan sistem pangkat lunak tuh dikerjakan dari 180 hari lebih lah. Bisa ada yang nyampe setahun, ada yang sampai 2 tahun. Sesuai dengan kompleksitasnya. Kenapa ada program metode ini? Tujuannya itu untuk menyesuaikan permintaan masa kini. Banyak banget sekarang bisnis-bisnis online yang mulai terjun. Nah, mereka tuh membutuhkan sebuah tuh perangkat lunak yang cepat untuk dihasilkan. Jadi metode RAD ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu perencanaan, review, kemudian implementasinya. Kekurangannya pastinya apa? Kualitas yang dihasilkan bisa buruk. Karena apa? Karena kan waktu yang dikerjakan itu sangat cepat. Nah, pastinya kualitas yang akan dihasilkan akan buruk, tidak bisa sebagus yang lama. Oke. Berdasarkan Charles Group Report pada tahun 2020, hanya 19% proyek yang berhasil tepat waktu dan sesuai estimasi biaya. Nah, ini tuh merupakan fakta unik pada sistem pangkat lunak. Sebelumnya, Charles Group Report itu merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk melihat pengembangan setiap sistem pangkat lunak. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang pertama itu kurangnya tenaga kerja yang ahli. Kemudian permintaan pengguna yang tidak realistis. Nah, dua ini sangat berkaitan. Karena apa? Jika pengguna sekarang tuh mulai memintanya itu yang mulai tidak realistis, seperti saya maunya itu sebuah program bisa dibuka dengan suara, tapi tenaga kerja yang melakukannya tidak ahli, itu bakal membuat suatu sistem pangkat lunak menjadi gagal. Kemudian manajemen tim yang kurang baik itu juga bisa mempengaruhinya. Jika memanage dari sebuah perangkat lunak itu jelek, itu bisa menggagalkan semuanya dari pengembangannya. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Ini merupakan sumber-sumber yang saya pakai pada video kali ini. Sekian semuanya, terima kasih.